Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa mahasiswi IAIN Pekalongan, khususnya mahasiswa mahasiswi Fakultas Perbankan Syariah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa pada hari ini kita diberi kenikmatan berupa nikmat lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat beriring salam senantiasa pula kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan jalan bagi kita semua untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hanya salawat yang pantas kita lantunkan untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena perjuangan beliau, karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan Nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah menafsirkan atau memberikan cara-cara bagaimana cara mengamalkan, cara mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pantas beliau dijadikan sebagai pedoman hidup kita yang kedua agar kita bisa selamat di dalam urusan dunia maupun akhirat. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa mahasiswi IAIN Pekalongan, khususnya perbankan syariah, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki perkuliahan kita yang ke-7 kalau tidak salah. Itu berarti separuh dari perjalanan kita di dalam perkuliahan kita telah kita laksanakan. Alhamdulillah kita sampai saat ini diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagaimana yang telah kita diskusikan bersama waktu pertemuan pertama. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu banyak hal yang telah kita kaji di dalam mata kuliah ilmu kalam ini. Di antara materi yang telah kita kaji di antaranya yaitu pengertian tentang akidah. Di dalam materi tentang akidah itu banyak hal pula yang telah kita ketahui, ya. Tidak hanya pengertian akidah, pengertian iman, juga di situ telah saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sebab musababnya akidah itu menjadi hancur atau binasa. Nah, di situ bisa teman-teman ambil kesimpulan, ambil terapkan di dalam diri pribadi teman-teman semua
introspeksi, koreksi, evaluasi sejauh manakah ataukah akidah kita ini sudah betul benar ataukah masih kurang. Disitulah tujuan kita untuk belajar ya. Belajar itu gunanya untuk tahu, kalau sudah tahu berarti harus diamalkan. Kemarin itu diantara penyebab menyimpangnya atau penyebab rusaknya akidah seseorang itu diakibatkan karena kebodohannya di dalam berakidah. Di situ juga contoh-contohnya sudah saya paparkan ya. Di antaranya contoh yang menyebabkan akidah kita itu menjadi rusak, di antaranya karena kebodohan kita di dalam berakidah. Apa yang dimaksud dengan kebodohan dalam berakidah? Yaitu kita telah diberikan informasi, ilmu pengetahuan tentang suatu hal yang benar. Kita telah diberi informasi, telah dikasih tahu oleh Nabi kita melalui Nabi kita Muhammad SAW. Beliau telah mencontohkan bagaimana cara menyikapin ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita, yang memberi informasi kalau ini adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan, yang ini adalah sesuatu hal yang harus ditinggalkan. Nah, itu semua adalah ilmu bagi kita dan kita tidak kekurangan cara, yaitu tinggal kita saja mengikuti bagaimana Nabi di dalam menyikapin itu. Tugas kita hanya mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi. Kalau Nabi melakukan, kita lakukan. Kalau enggak dilakukan Nabi, jangan dilakukan. Salahnya letak kebodohan berakidah itu, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ya, kita lakukan. Disitulah diantara salahnya. Atau pernah dilakukan oleh Nabi tapi tidak mau melakukan, disitulah letak kesalahannya. Jadi masalah urusan dunia maupun akhirat, Nabi kita Muhammad SAW lah yang idola hidup kita, yang insya Allah menuntun kita kepada surga Firdaus yang kita idam-idamkan apabila kita betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pertemuan yang ketiga terkait tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, itu pun merupakan bentuk salah satu bukti kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke teman-teman, itu sekedar muqaddimah untuk pengantar perkuliahan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan mengkaji iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai kajian kita tentang iman kepada qada dan qadar ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca al-basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, di depan teman-teman sudah terbuka layar materi kita hari ini, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Di dalam kajian tentang iman kepada qada dan qadar ini banyak hal yang akan kita kaji ya, banyak hal yang akan kita pahami di dalamnya, khususnya terkait tentang iman kepada qada dan qadar. Di awal materi ini kita akan membahas lebih dulu terkait tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, di dalam layar ini teman-teman bisa menyaksikan. Pertama ini pengertian tentang iman dahulu ya. Iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Itu iman. Ini sudah saya sampaikan sering ya teman-teman terkait pengertian iman ini ya, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab ya. Pengertiannya itu sama. Yang namanya iman itu pertama harus diniatkan dulu dalam hati ya.
diniatkan dulu dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, tanpa adanya tiga ini, teman-teman, iman itu tidak dikatakan sempurna. Ya, iman kalau sekedar diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, tapi tidak ada pembuktian di dalam perbuatan sehari-hari, itu belum dikatakan beriman secara sempurna. Saya contohkan iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam surat Al-Fatihah, katakanlah surat pertama di dalam Al-Quran itu Al-Fatihah. Nah, seperti apa kita membuktikan ayat-ayat Al-Quran? Kalau di situ, di dalam iman kepada kitab-kitab ini, kita diperintahkan untuk satu, kita harus meyakini dalam hati. Kalau kita sudah mengatakan Al-Quran itu adalah benar-benar kitab, ada pedoman atau buku yang mengajarkan, yang menginformasikan kepada saya hal-hal yang apa saja yang harus saya kerjakan selama hidup ini, kemudian diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan artinya dibaca, dipahami. Nah, setelah dibaca, dipahamin, kemudian sudah diketahui maksudnya, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Saya contohkan di dalam surat Al-Fatihah itu ada bunyinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah sajalah kita menyembah, dan hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan. Nah, itu surat Al-Fatihah ini sering kita baca, ya, sering kita baca, tidak saja pada saat sholat, di luar sholat pun kita sering membacanya. Nah, sejauh mana kita memahami surat Al-Fatihah itu sehingga kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan, kalau betul-betul meyakini Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai kitab yang mampu, yang ampuh mengantarkan kita, menyelamatkan kita kepada dunia dan akhirat yang berkah dan selamat. Ya. Sampai di sini teman-teman bisa memahamin, ya. Jadi ini saya sedikit istilahnya menjelaskan terkait tentang iman kepada kitab-kitab. Seperti pada minggu yang lalu itu kajian kita iman kepada kitab-kitab. Nah, nasta'in di situ artinya kepada Allah saja kita minta tolong. Gimana buktinya? Setelah kita mengucapkan itu, kita buktikan kepada perbuatan. Kalau ada masalah, saya contohkan, kalau ada masalah di dalam urusan rumah tangga atau urusan hidup atau problem dalam kehidupan, nasta'inu billahi, yaitu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta pertolongan atau perlindungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih minta perlindungan, pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu belum dikatakan iman kepada kitabnya itu sempurna, bahkan itu mengarah kepada kesyirikan, telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan materi kita hari ini terkait tentang qada dan qadar. Ini ada hubungannya juga antara pertolongan Allah dengan sholat. Jadi antara sholat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar pengantar teman-teman terkait tentang iman kepada qada dan qadar ini. Sekali lagi, iman itu tidak hanya diyakini di hati, tidak hanya diucapkan dengan lisan, namun harus ada yang namanya pembuktian, yaitu dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, hai orang-orang yang beriman, berimanlah, ya, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan semua pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita itu diperintahkan untuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena apa-apa yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul itu semuanya itu adalah pesan dari Allah. Allah tidak akan mengkhianati atau tidak akan
tidak akan mengingkari apa yang telah diucapkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai kepada kita semua. Nah, sampai di situ saya lanjutkan kepada pengertian kodo. Pengertian kodo menurut bahasa artinya ketetapan. Ya, kodo artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau kelahiran makhluk. Sedangkan kodar artinya menurut bahasa berarti ukuran. Kadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Kodo dan kodar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Sampai di sini teman-teman terkait tentang pengertian kodo dan kodar. Kalau kodo itu tuh adalah ketetapan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu untuk kita itu sudah dari dulu yang bersifat azali. Dulu itu apa? Dulu itu sebelum kita terlahir di dunia ini Allah telah menetapkan kita harus begini, kita akan begini dan begitu, begini dan begitu, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kodar itu artinya ukuran. Awas, ukuran, ada kodo, ada kodar. Ya. Terus kodar secara istilah itu terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi saya umpamakan seperti ini teman-teman. Saya ibaratkan kodo dan kodar ini ibaratkan ada gelas, ada air. Jadi gelas ini dibuat oleh manusia itu ukurannya ukurannya itu 20 cm panjangnya. Nah, itu telah ditetapkan, telah dibuat oleh yang membuat cangkir. Nah, cangkir ini dibuat sepanjang 20 cm, airnya pula segitu. Segitu. Nah, kalau air ini telah ditetapkan ukurannya 20 cm, kemudian diisi lebih, itu berarti menyalahi ukuran. Jadi segala sesuatu itu telah ditetapkan, dan tentunya ketetapan itu diberikan sesuai dengan ukurannya. Jadi ukuran 20 cm, airnya juga sebanyak segitu, nggak boleh dipaksakan ya. Kalau dipaksakan akibatnya adalah berlebihan. Nah, ini di bawahnya tadi itu ada namanya kodo dan kodar yang biasa kita sebut itu adalah takdir. Teman-teman yang berbahagia, ini ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan terkait tentang pengertian kodo dan kodar. Teman-teman nanti bisa langsung melihat saja di dalam surat An-Nas ya, An-Nisa, di dalam surat An-Nisa ayat 65. Di situ Allah memberikan pengertian terkait apa sih yang dimaksud dengan kodo yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saya ambil di dalam surat An-Nisa itu yang namanya kodo artinya hukum atau keputusan. Hukum atau keputusan. Ini juga teman-teman bisa melihatnya juga nanti di surat Al-Fussilat ayat 12. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat 47. Juga di sini juga kodo itu juga bisa berarti perintah ya. Jadi selain hukum, selain keputusan juga berarti perintah. Ini bisa teman-teman jumpai di dalam surat Al-Isra ayat 23.
Di situ kodo diartikan sebagai perintah ya, perintah selain dari hukum atau keputusan. Selanjutnya ini teman-teman, untuk menegaskan arti dari kodo bisa teman-teman jumpai juga pengertian dari qadar. Teman-teman bisa menjumpai juga di dalam surat Al-Fussilat ayat 10. Qadar itu berarti mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Menurut batas-batasnya. Kemudian surat Ar-Ra'd, teman-teman juga bisa membuka Al-Quran teman-teman semua. Di dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 17 menerangkan juga arti daripada qadar ya, qadar yang berarti ukuran. Terus di dalam surat Al-Baqarah juga teman-teman juga bisa melihat ayat 236. Di situ Allah memberikan pengertian terkait arti dari qadar itu berarti kekuasaan atau kemampuan ya, kekuasaan atau kemampuan. Terus ayat surat Al-Quran ayat Mursalat ayat 23 juga berarti ketentuan atau kepastian. Terus yang di dalam surat Al-Qamar itu qadar berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Jadi qadar tadi itu berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Ini teman-teman bisa memahami terkait tentang pengertian kodo dan qadar tadi. Kalau kita ambil pengertian yang nomor 5 ini, qadar berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Jadi kalau yang pertama tadi kodo itu artinya ketetapan ya, ketetapan. Kemudian qadar itu adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Saya gambarkan begini teman-teman terkait qadar dan qadar tadi, yaitu ketetapan dengan perwujudan Allah Subhanahu wa taala. Qadar tadi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di kandungan orang tua kita. Jadi Allah telah menentukan untuk kita itu nanti di dunia tadi kita akan memiliki ini dan itu, katakanlah mempunyai rumah, mempunyai toko, mempunyai bangunan, mempunyai mobil dan lain sebagainya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar ya. Qadar itu berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadar ini Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menetapkan untuk memberi kepada kita berupa yang saya sebutkan tadi, maka Allah memberikan qadar kepada kita, memberikan kemampuan bagi kita. Kemampuannya apa? Kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi untuk mewujudkan ketetapan Allah tadi itu tidak bisa kita menggunakan kodo saja, harus menggunakan yang namanya qadar. Qadar itu kekuasaan, kemampuan. Jadi Allah memang akan telah menyiapkan kita, memberi kita katakanlah rumah. Kamu akan memiliki rumah, saya tetapkan kamu akan memiliki rumah. Apakah dengan begitu saja Allah mengasihkan rumah? Tidak teman-teman, akan tetapi Allah memberikan yang namanya qadar. Qadar itu namanya kemampuan untuk menggapai kodo tadi. Jadi untuk menggapai kepada kodo tadi, Allah telah memberikan kepada kita qadar. Jadi Allah itu betul-betul maha adil. Jadi tidak saja ibarat mangga di atas pohon itu sudah berbuah bagus manis ya, kalau dia dibiarkan di atas itu saja ya, terus tidak kita jemput,
tidak kita ambil, itu tidak akan sampai kepada kita. Maka Allah memberikan kekuasaan kepada kita, kemampuan bagi kita untuk mengambilnya. Caranya macam-macam. Apakah Allah memberikan kepada kita berupa bambu umpamanya untuk untuk mengambilnya, atau Allah memberikan kepada kita tangga untuk naiknya. Nah, itu semua merupakan bentuk wujud dari kadarnya Allah untuk menjemput kodonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau sudah kita melakukan kadar tadi, kita telah menjalani proses untuk menggapai apa yang telah ditetapkan Allah, kemudian kita akan menerima hasilnya. Apakah hasilnya akan dapat ataukah tidak, itu baru disebut dengan takdir. Ya, jadi kodo dan kodar itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan satu, dia harus bergandengan. Orang tidak bakalan mendapatkan ketetapan Allah, orang tidak bakalan mendapatkan rezeki Allah tanpa ada namanya usaha. Usaha itu katakanlah kodar. Ya, kalau orang sudah berusaha untuk menggapai ketetapan Allah, itu barulah muncul yang namanya takdir. Inilah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu berarti apa yang telah ditetapkan oleh Allah tadi udah kita bisa raup. Nah, jadi yang kita raup itulah namanya takdir. Takdir itu kita bisa melaluinya apabila kita telah berjalan melewati proses itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kodoh Allah saja, itu tidak mungkin, teman-teman, karena Allah selain dia menciptakan kodo, dia juga menciptakan kodar. Jadi kalau untuk menggapai kodonya Allah, harus dengan kodarnya. Allah telah memberikan kemampuan bagi kita, ya, takdir bagi kita, kekuasaan bagi kita. Silahkan rebut, silahkan ambil. Ini caranya, ini jalannya, ya, ini caranya, ini jalannya. Allah telah memberikan kadar itu dalam artian adalah kemampuan. Jadi kemampuan yang akan sampai kepada kita untuk menggapai ketetapan Allah tadi itu banyak bentuknya, teman-teman. Banyak bentuknya. Bentuknya bisa sambil berlari, bentuknya bisa sambil duduk dengan cara saya ini. Itu rezekinya Allah juga. Ini nanti rezeki setelah saya berbicara seperti ini, nanti rezekinya Allah datang. Ini bentuk ikhtiar, namanya kadar. Kita melakukan proses untuk menjemput ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan untuk kita untuk mendapatkan sesuatu. Oke, sampai di sini, teman-teman. Ini baru pengertiannya, belum sampai ke bawahnya. Selanjutnya, teman-teman, ini ada sabda Nabi Muhammad SAW terkait iman kepada kodo dan kodar. Dan sabda Rasulullah SAW yang artinya, malaikat akan mendatangi nutfah yang telah menetap dalam rahim selama 40 atau 45 malam seraya berkata, "Ya Tuhanku, apakah nantinya ini sengsara atau bahagia?" Maka ditetapkanlah salah satu dari keduanya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Ya Tuhanku, apakah nanti ini laki-laki ataukah perempuan?" Maka ditetapkanlah antara salah satu dari keduanya, dan ditetapkan pula amalnya, umurnya, ajalnya, dan rezekinya. Setelah itu catatan ketetapan itu dilipatkan, ditambah ataupun dikurangi. Sampai di sini ini dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW terkait tentang kodo dan kodar. Jadi kodo dan kodar itu memang sudah ditetapkan di dalam kita ketika kita masih di rahim orang tua kita. Di situ malaikat bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, ini makhluk ini mau dikasih jenis kelamin apa?" Nah, kan, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala langsung merubahnya dengan salah satu jenis kelamin. Katakanlah jenis kelaminnya perempuan. Setelah itu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, makhlukmu ini mau dikasih apa selama di dunianya? Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberi, kalau dia akan begini, umurnya sekian, ajalnya sekian, rezekinya sekian. Nah, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan
dikurangi atau ditambah. Kalau sudah di dalam rahim sudah dicatat seperti itu, maka catatan itu tidak akan berubah selamanya sampai akhir hayat. Baik teman-teman, sampai di sini teman-teman bisa memahami terkait tentang qada dan qadar. Teman-teman jangan bingung dan jangan pusing ya terkait tentang tentang hadis ini. Jadi ini teman-teman, di dalam hadis ini sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas itu, ini kaitannya dengan qada dan qadar. Jadi pemberian Allah itu sudah diberikan, tapi bukan semata-mata pemberian itu langsung didatangkan begitu saja, kayak ibaratnya dihampakan, nih keinginanmu, ini yang saya berikan di hadapanmu. Semuanya harus ada yang namanya qadar, ikhtiar untuk menjemput ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Iya, hadis ini kita yakinin betul, tapi di situ ada pemahaman yang lebih kita sangkut pautkan lagi dengan pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi. Jadi ini merupakan kajian qada dan qadar ini selain kita beriman kepada qada dan qadar ini untuk mengulangi lagi keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, juga kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kitanya mau beriman ataukah tidak. Ini adalah informasi bagi kita semua agar betul-betul akidah kita itu mantap ya, mantap dan benar. Keyakinan kita itu betul-betul mantap dan benar. Jangan sampai kita menyalahkan orang yang ada di samping, kiri atau depan atau belakang terkait tentang keadaan kondisi kehidupan kita. Jangan menyalahkan ya. Yang harus disalahkan itu diri sendiri. Kenapa tidak bergegas untuk menjemput pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kenapa tidak mau bergegas menjemput ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, kalau kita bergegas menjemput apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, selain kita pingin itu, kita juga membuktikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengais ya, untuk mengambil. Di mana di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman ya, di dalam perintahnya tuh, apabila kalian ingin menginginkan sesuatu maka harus dengan ikhtiar ya, dengan ikhtiar. Oke, sampai di sini teman-teman terkait tentang hadis. Saya lanjutkan di bawahnya. Ini dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Dalil yang menunjukkan rukun yang agung dalam rukun-rukun iman ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, dan juga dibuktikan dengan akal sehat. Jadi selain ada dalil yang menunjukkan atau menerangkan tentang perintah untuk beriman kepada qada dan qadar, juga hadis Nabi SAW, juga akal manusia juga bisa berperan di situ ya. Jadi akal manusia ini tidak hanya dia berpikir apa yang ada di akalnya, dia harus menyatukan antara apa yang ada di akalnya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi orang kalau berpikir tanpa adanya bukti dari Al-Quran maupun Sunnah, atau katakanlah orang kalau berpendapat tapi tidak dibuktikan dengan dalil baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, itu namanya akalnya akal setan. Kenapa? Setan itu kalau berpikir itu tidak menggunakan dalil ya, tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan rujukan, tidak menggunakan pedoman ya. Seenak-enaknya saja asal dia bisa mendapatkan sesuatu. Jadi akal caranya biar mendapatkan sesuatu itu bagaimana tanpa dia menggunakan dasar-dasar dari Al-Qur'anul Karim. Itu bentuk salah satu akalnya akal syaitanir rajim yang membangkang terhadap ayat-ayat atau terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini teman-teman juga nanti di saat kita memasukin bagaimana perdebatan
antara kelompok Khawarij dan Murji'ah, ya. Apakah kelompok Khawarij dan Murji'ah nanti itu di saat dia berdebat atau berargumen, apakah semata-mata dia menggunakan akal ataukah dia menggunakan dalil ataukah sunnah. Nah, di situ nanti disinilah letak ilmu bagi kita, bagaimana kita berargumentasi untuk mempertahankan kebenaran dengan menggunakan landasan-landasan dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, ini terkait tentang dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Dalil-dalil dari Al-Quran sangat banyak, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bunyinya wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Iya teman-teman, pasti berlaku. Jadi ketika di dalam rahim Allah telah menetapkan kepada kita, kita akan katakanlah contohnya saja akan memiliki rumah, ya. Akan memiliki rumah ataukah mobil. Ya, kalau Allah sudah menetapkan itu pasti akan berlaku, pasti akan ada, bakalan datang. Maqduro. Nah, kudu yang namanya adanya maqduro. Maqduro itu jalan untuk menggapai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ini juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, menurut ukurannya. Baik, selanjutnya ini kalau di atas tadi dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua ini adalah dalil-dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bunyinya? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Teman-teman yang berbahagia, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang iman kepada qada dan qadar yang bunyinya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berimanlah kepada qada dan qadar baik atau buruknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menetapkan sesuatu itu ada yang baik, ada yang buruk, teman-teman. Jadi kita harus mempercayai itu, ya, jangan mengingkari. Ketika datang yang baik itu kita bersyukur datangnya dari Allah. Ketika kita ditimpai sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, itu malah justru mengingkari kalau itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan teman-teman. Ya, Allah menciptakan itu sudah berpasang-pasangan. Ada yang buruk, ada yang baik. Buruk itu diciptakan tujuannya untuk melahirkan yang baik. Yang baik itu diberikan ada itu untuk membedakan mana itu yang buruk. Jadi semua itu telah Allah tentukan secara berpasang-pasangan. Kita yakin bahwasanya sesuatu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan. Jangan kita mengingkari, mengingkari. Kita harus dengan ilmu akidah ini kita harus membuka hati nurani, akal pikiran kita terus menggali informasi terkait tentang akidah. Ya, kita menggali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kita menggali bagaimana hadisnya yang menerangkan tentang ayat tersebut. Terus kita gali sehingga pemahaman kita menjadi benar dan betul, tidak sampai salah. Kalau pemahaman kita salah menyikapi terhadap qada dan qadarnya Allah, kita akan berakibatkan fatal di dalam berakidah, dan kita masuk kepada golongan yang kemarin itu. Diantaranya adalah kita menjadi salah satu orang yang melecehkan atau salah satu orang yang mengingkari akidah sohihah, ya.
Agar terwujud akidah yang sahihah, maka kita meyakinin betul, meyakinin semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan kita, umpamanya memberi kita sesuatu, atau katakanlah kalau saya yang sudah berumah tangga ini, umpamanya suami saya umpamanya katakanlah kurang baik gitu kan, dia akan menghadirkan istri yang baik, tujuannya untuk mengajak, ya, untuk mengajak ke suami yang baik, ya. Terus umpamanya sebaliknya, barangkali saya ya sebagai istri yang kurang baik, suami saya yang baik, itu untuk mengajak saya menjadi lebih baik. Nah, dari situ teman-teman bisa memahami. Atau ya, atau selain itu, contoh yang lain masih banyak lagi teman-teman terkait tentang pasangan-pasangan ini. Tujuannya adalah untuk mengajak menjadi lebih baik, bukan mengajak menjadi lebih buruk. Saya contohkan, umpamanya Allah menetapkan istrinya itu pengeluh, nah, terus didatangkanlah suami yang enggak pengeluh. Jadi tujuan suami yang tidak pengeluh itu bukan mendorong istrinya menjadi istri yang pengeluh, tapi diangkat dia supaya dia tidak menjadi istri yang pengeluh. Dengan cara apa? Caranya adalah dia dikasih tahu, diajari, bahkan dia itu dikasih pelajarannya yang bisa membuang sifatnya yang suka mengeluh itu menjadi sifatnya yang selalu tegar siap, ya. Jangan menuruti kebiasaan istri yang suka mengeluh. Kalau suami suka menuruti istri yang suka mengeluh, akan terbawa arus, ya, akan terbawa arus. Jadi itu bukan solusi, ya, bukan solusi. Solusinya bagaimana supaya istri saya ini tidak mengeluh, supaya istri saya ini tidak mengeluh, tambah pelajaran. Nah, pelajarannya apa? Nanti dia akan hilang sendiri rasa ngeluh itu dengan sesuatu yang baru. Tapi kalau dia didorong terus, ya, ditanggapi keluhannya, ya, terus dengan cara dibantuin dengan cara lain sebagainya, supaya tidak mengeluh, itu bukan solusi, ya, bukan solusi. Mau tahu solusinya, silahkan banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengintrospeksi, banyak-banyak bergaul sama orang-orang soleh, orang-orang solehat yang betul-betul kehidupannya itu berpegang kepada akidah yang kuat sesuai dengan tuntunan agama, ya. Jangan berpedoman kepada tuntunan syaitanir rajim. Innama syaitan yahsha 'anil munkar. Sesungguhnya setan itu selalu mengajak kita kepada kemungkaran, kemaksiatan, kemalasan, keburukan dan lain sebagainya. Itulah sifat-sifat syaitanir rajim. Jadi jangan diturutin. Jadi kalau ada syar itu, kalau ada keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan, jangan diikutin arusnya, tapi dilawan dengan kebaikan, kebaikan itulah yang akan mengajak memindahkan dari yang buruk menjadi baik. Oke, selanjutnya teman-teman, itu tadi terkait tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini di dalam hadis ini teman-teman, jadi jangan beranggapan bahwasanya takdir Allah itu semuanya baik, ya. Jangan beranggapan semua takdir Allah itu baik, jangan beranggapan semua ketetapan Allah itu akan baik, ya. Itu sudah ada imbangnya, sudah ada andilnya, ada buruk, ada baiknya. Pastilah yang buruk itu membawa kemaslahatan, ya, membawa kemaslahatan bagi yang baik. Begitupun datangnya yang baik itu pastilah akan membawa kemaslahatan bagi yang buruk. Jadi jangan dikesampingkan salah satu di antara ini. Jadi antara khair wa syarri itu selalu digandengkan. Nah, caranya apa? Caranya itu diresapi, diintrospeksi. Saya contohkan begini. Ini teman-teman pada belum menikah, ya. Teman-teman belum pada menikah.
Ini kelihatannya masih mau mencari-cari katakanlah jodoh di sini ya, jodoh. Nah, di dalam menentukan jodoh, teman-teman niat ya, niat di dalam hati ingin dengan sipulan ya, ingin dengan sipulan, berharap sipulan menjadi pendamping di dalam hidup, katakanlah seperti itu. Nah, udah proses sampai kepada peminangan dan di akhir dengan batallah sesuatu itu. Nah, itu merupakan sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu merupakan itu sesuatu yang teman-teman anggap itu bukan ketetapan dari Allah, akan tetapi itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari diintrospeksi, ini kenapa kok bisa gagal, ini kenapa gitu kan. Barangkali ada sesuatu yang salah pada pihak perempuan atau ada sesuatu yang salah di pihak laki-laki. Nah, kalau sudah ketemu kesalahan masing-masing, maka akan muncul yang namanya perbaikan diri. Oh, kekurangan saya karena dia nggak mau sama saya, atau karena Allah tidak tidak menemukan saya dengan dia, barangkali memang saya itu pemabuk barangkali, atau penjudi ya kan. Sementara dia itu adalah anak orang bagus, anak orang alim. Nah, kalau saya pingin sama dia, berarti saya harus membuang kebiasaan saya yang suka mabuk ini. Nah, saya akan mengikuti apa yang dia inginkan. Umpamanya suka membantu, suka sholat, suka membagi, suka memberi, dan lain sebagainya. Nah, berarti kan itu cara untuk menghilangkan yang buruk tadi menuju kepada yang baik. Itu teman-teman bisa dipahamin sampai di sini, antara qada dan qadar, baik dan buruknya harus diimani dengan cara kita mengintrospeksi selalu ya, mengintrospeksi selalu sehingga nanti kita akan memperbaiki diri. Jangan sampai kita sudah tahu kualitas diri kita adalah buruk, dan keburukan itu dipertahankan dan ditanam di dalam diri, selamanya akan menjadi orang buruk. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak mau diajak kepada kebaikan. Ataukah umpamanya ada nasihat yang baik, umpamanya informasi yang baik ya, terkait tentang sesuatu hal umpamanya, atau ada informasi ya, informasi umpamanya, katakanlah saya umpamakan di sini di dalam kehidupan, umpamanya kehidupan yang buruk gitu, katakanlah belum punya rumah, lalu kan belum punya rumah, kemudian tibalah datang jalan untuk mengarahkan kepada bagaimana supaya bisa memiliki rumah. Jadi yang belum punya rumah tadi itu, katakanlah itu bukan dianggap Allah tidak menetapkan sesuatu yang baik untuknya. Atau kayak gini, orang yang katakanlah belum memiliki rumah yang pantas untuk ditempati, bukan berarti rumah yang belum pantas ditempati itu adalah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau kita anggap adalah rumah yang belum pantas ditempati itu katakanlah adalah rumah yang buruk, bukan. Ya, itu rumah yang baik. Yang baik akan menghasilkan yang baik. Caranya apa? Introspeksi. Ini rumah belum pantas untuk ditempati. Caranya bagaimana? Caranya tadi itu kembali kepada qadar. Ya. Caranya adalah kembali kepada qadar. Nah, qadar itulah akan merubah sesuatu yang belum pantas menjadi pantas dengan cara ikhtiar, dengan cara usaha untuk menggapai yang baik. Gitu. Jadi Al-Qur'anul Karim itu semuanya solusi, teman-teman. Solusi untuk menggapai kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, atau kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ini teman-teman, di bawah ini juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini banyak diriwayatkan oleh para sahabat, sahihah ya,
para sahabat, teman-teman bisa baca sendiri di sini terkait tentang ketentuan takdir ya, ketentuan takdir. Nah, ini juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang atas tadi juga yang bawah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anni fa'altu kadza, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, wa in asabaka syai'un fala taqul qadarullah wa ma syaa fa'ala walakin qul." Ya, walakin qul ma ana. Ini teman-teman, selanjutnya ini masih penjelasan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di atas itu ya, tidak panjang, ini hanya sekilas ya. Nah, kalau yang di atas tadi itu dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di bawahnya itu dalil ya, dalil yang yang disuarakan atau yang diargumenkan oleh akal kita masing-masing ya. Sedangkan dalil akal, maka akal yang sehat memastikan bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini, yang mengaturnya dan yang menguasainya. Tidak mungkin alam ini diadakan dengan sistem yang menakjubkan, saling menjalin dan berkaitan erat antara sebab dan akibat. Sedemikian rupa ini adalah secara kebetulan, sebab wujud itu sebenarnya tidak memiliki sistem pada asal wujudnya. Lalu bagaimana menjadi tersistem pada saat adanya dan perkembangannya? Nah, jika ini terbukti secara akal bahwa Allah adalah pencipta, maka sudah pasti sesuatu tidak terjadi dalam kekuasaannya, melainkan apa yang dikehendaki dan ditakdirkannya. Teman-teman yang berbahagia, di dalam hadis akal ini, di dalam dalil akal ini, teman-teman bisa menyimpulkan ya ya, bahwasanya segala sesuatu itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha atas segalanya ya. Kita bisa memperoleh sesuatu itu pun karena kuasa Allah, karena Rahman Rahimnya Allah, karena sifatnya Allah yang maha pemberi, maha pengasih, maha pemberi ya. Maka oleh sebab itu, jadi tidak semata-mata sesuatu yang kita peroleh itu betul-betul kita dapati secara diri kita sendiri tanpa ada bantuan yang memiliki anggota tubuh. Jadi anggota tubuh kita ini tetap Allah yang menciptakan, tetap Allah yang menguasainya. Terus apapun yang akan kita raih itu, yang kita ambil nanti itu ya, itu pun tetap dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan isi langit dan bumi ini untuk kita semua. Namun walaupun demikian, itu masih punya cara juga ya. Caranya bukan sembarang cukup kita langsung mengambil seperti itu aja, karena itu sudah ada sistemnya, ada aturannya, ada caranya. Nah, siapa yang membuat cara itu? Yang membuat cara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara itulah yang akan kita lewati, yang akan kita lakukan. Jadi kalau Allah sudah menentukan cara untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, ya udah, kita tinggal menjalanin saja ya. Kalau kita tidak melewati sistem atau cara yang telah ditentukan oleh Allah untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, itu menunjukkan bahwasanya kita mempunyai cara yang lain. Nah, cara yang lain itu yang kita tidak memakai caranya Allah, itulah cara yang salah. Di dalam surat Al-Fatihah, yaitu di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, waladhdallin, itu kan orang-orang yang dolin, orang-orang yang murtah, orang-orang yang ingkar. Jadi orang yang menggapai nikmat Allah tapi tidak menggunakan cara yang telah Allah kasih. Contohnya ingin usahanya lancar ya,
dia ingin mendapatkan omset yang banyak atau pelanggan yang banyak, tapi caranya dia menggunakan dukun. Nah, itu berarti kan cara yang salah, bukan caranya Allah, ya. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Fatihah itu ada waladhdallin. Waladhdallin itu artinya orang-orang yang dimurkahi oleh Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia hidup di dunia ini tapi dia tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia hidup itu menggunakan pola cara kehidupan yang sendiri-sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberi dia sesuatu. Jadi untuk menggapai sesuatu itu Allah telah menentukan caranya, jalannya, ya, menentukan caranya, jalannya. Seperti yang usaha tadi, usaha pingin omsetnya banyak, ya, pingin jualannya laku, caranya bukan main dukun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Di antara untuk menggapai rezeki Allah itu dengan cara sholat dan memberi zakat. Zakat ini bisa kita artikan sedekah. Kita bisa artikan dengan sedekah, menolong orang, membantu orang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk cara Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada rizkinya itu. Ya, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Saya lanjut ke bawahnya. Ini hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat ini. Hikmah yang pertama yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah maka ia akan sabar, karena hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'aru. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Itu teman-teman yang berbahagia. Ini merupakan, selain hikmah, ini juga cara Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita kepada jalan hidup yang benar. Ya. Kalau kita benar-benar betul-betul beriman kepada qada dan qadar, kita telah ikhtiar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita ingin memiliki mobil, akan tetapi kita telah ikhtiar namun belum diberikan. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, tidak mengabulkan, akan tapi itu Allah mengabulkan. Ya, mengabulkan dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Allah menguji kita dengan kesabaran, sejauh mana dia ini bisa tahan. Ya, bisa tahan dengan permohonannya ini. Nah, maka selalu minta karena semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kalau kita sudah paham tentang qada dan qadar, maka kita otomatis akan menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya. Paham sampai di sini teman-teman? Ya. Ini penjelasan yang ini, ya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar itu kita sadar bahwasanya segala sesuatu itu memang sudah diberikan oleh Allah. Kita memperoleh kebaikan, ya itu memang sudah takdirnya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi nggak ada sesuatu yang pantas untuk
disombongkan. Umpamanya saya seorang pejabat PNS umpamanya, gaji saya tetap sekian-sekian umpamanya. Nah, itu jangan disombongkan, karena itu memang sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau Allah menghendaki jabatan seseorang itu menjadi terbalik, itu kehendak Allah, karena itu adalah miliknya Allah, karena Allah yang memiliki, Allah memberinya. Dia memiliki jabatan sebagai seorang PNS, itu kan miliknya milik Allah, bukan milik pemerintah atau bupati atau gubernur. Kalau Allah sudah menginginkan jabatannya hancur, ya hancur. Bagaimanapun Allah akan memberikan, maksudnya itu memberikan caranya untuk menghancurkan orang yang sombong atas keberhasilan yang dia menganggap keberhasilan itu ia peroleh dari usahanya sendiri. Nah, itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau di dalam hati kita telah menanamkan iman kepada qada dan qadar, kita percaya apapun yang ada pada diri kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu memiliki gaji yang pasti atau belum pasti, itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah Allah yang menguasainya, nggak usah takut, ya. Kalau Allah suatu ingin mengambil apa yang dia berikan, itu mau apa, ya kan? Kalau sesuatu kapan-kapan Allah ingin mengambil sesuatu itu dari diri kita bisanya apa? Tidak ada yang mampu. Sebagaimana di dalam surat Yasin, la yastati'un, tidak ada yang bisa menolong sama sekali. Kalau Allah sudah menginginkan dia akan menjadi jatuh, atau kalau Allah sudah menginginkan dia sakit seumur hidup sampai mati, tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Maka oleh sebab itu, keimanan tentang qada dan qadar ini tetap harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita jangan sampai ada sifat sombong, angku, apapun yang ada pada diri kita, karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengambilnya, bagaimanapun caranya, Allah pasti memiliki cara untuk membinasakan orang-orang yang sombong terhadap sesuatu yang dia banggakan. Entah itu dia sakit nggak pernah sembuh-sembuh, ya, entah itu keluarganya nggak pernah tentram damai. Itu cara-caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan orang-orang yang memiliki sifat sombong. Ya, sampai di sini bisa introspeksi, barangkali sakit itu merupakan azab dari Allah atas perbuatan yang telah dilakukan, atau atas perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakit itu datangnya dari siapa kalau bukan dari Allah? Sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sakit dan sehat itu semuanya ada introspeksinya, ada rasa sadar dirinya. Kalau sedang jatuh sakit, introspeksi, ini kenapa saya sakit? Barangkali ada yang salah pada diri saya, ataukah ini Allah memberi saya ujian atau cobaan. Nah, disebabkan karena saya menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali bisa jadi seperti itu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesehatan. Kita juga harus introspeksi, kenapa ini Allah memberi kita sehat, sempurna fisik. Nah, dengan begitu kita harus memanfaatkan, kita diberi kesehatan ini, berarti supaya kita memanfaatkan kesehatan ini sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengelola diri ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sehat, kita diberi kesehatan, berarti kita harus memanfaatkan kesehatan ini dengan segalanya. Kita bisa beraktivitas, waktunya kita sholat, aktivitas kita di luar sholat juga ibadah, teman-teman. Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya dinilai dengan sholat. Ibadah itu tidak diukur dengan sholat saja, tidak diukur dengan puasa saja, tidak diukur dengan
haji saja, tidak diukur dengan sedekah saja, tidak diukur dengan zakat saja, melainkan mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi, itu semuanya ibadah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu semuanya perintah. Kata Allah, saya tidak, sebelum kita tidur kita berdoa. Ya, doanya apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amun, dengan menyebut namamu ya Allah aku tidur, ya, dan dengan menyebutmu pula saya akan terbangun lagi. Kemudian setelah bangun kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Nah, setelah kita bangun tidur, kita berdoa kepada Allah, ya Allah terima kasih engkau telah membangunkan saya dan saya siap untuk apa? Untuk menjalankan tugas-tugas engkau selama saya hidup di muka bumi ini. Nusur di situ dalam artian siap melaksanakan tugas-tugas, menjalankan tugas-tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita itu nggak berat, teman-teman, ya, tinggal melakukan apa yang dikerjakan Nabi dan meninggalkan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena apa yang dikerjakan oleh Nabi itu merupakan penafsiran dari apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Insya Allah kita akan selamat, teman-teman, apabila betul-betul kita memiliki akidah yang benar ini, kita menyadarkan diri, ya, insya Allah kita akan selamat. Selanjutnya ini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya hebat apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baniya idhabu fatahassasu mi yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rohihillah innahu la yai'asu min rohihillah illal qaumul kafiruna. Jadi orang yang berputus asa itu bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, melainkan itu termasuk golongan orang-orang kafir. Ini dibuktikan terhadap kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dikisahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Teman-teman yang berbahagia, dari ayat ini teman-teman mudah-mudahan bisa memahaminya. Sekali lagi, jangan jangan berputus asa di dalam berusaha, ya. Apapun hasilnya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhasil apa yang kita gapaikan, alhamdulillah, itu qudratullah. Kita belum berhasil apa yang kita gapai, alhamdulillah, itu juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita tetap istiqomah di dalam ajaran-ajaran yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan gagal. Kalau hari ini dagangan kita nggak laku, jangan sampai tutup, buka terus, ya, buka terus. Kalau kita tutup dengan alasan nggak ada yang beli, itu sama halnya kita berputus asa dari rahmat Allah. Teman-teman perlu disadari, pembeli datang itu atas kuasa Allah, ya, pembeli datang itu juga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembeli tidak datang itu pun karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya yakin apapun yang kita kerjakan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya teman-teman, ini tentang hikmah tadi yang ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja. Bersifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan. Hikmah yang ketiga teman-teman, yaitu bersifat optimis dan giat bekerja.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala, maksudnya itu carilah pahala negeri akhirat, untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini juga teman-teman cara Allah, cara yang diinginkan oleh Allah untuk kita, untuk menggapai rezekinya Allah ini cukup begini teman-teman. Kita disuruh oleh Allah, disuruh bekerja, disuruh bekerja ini untuk apa? Untuk mencari akhirat, ya. Kita bekerja itu untuk mencari akhirat. Jadi teman-teman di sini mari dibuka akal pikirannya itu biar teman-teman itu enjoy di dalam hidup ini, jangan kaku. Jadi jangan berpikiran begini, saya bekerja untuk makan, saya bekerja untuk hidup, saya bekerja untuk lain sebagainya. Jangan, saya bekerja untuk akhirat. Jadi apapun yang kita kerjakan semuanya untuk akhirat. Kita berhasil di dalam menggapai sesuatu, katakanlah kalau kita masih ngikut orang, kita dapat upah itu kita belanjakan, kita kasihkan ke ke anak, atau kita belikan sesuatu, kita bagikan, ya. Itu tidak ada lain kecuali untuk akhirat, tidak ada untuk dunianya, ya. Apapun yang kita kerjakan teman-teman, hasilnya seperti apapun teman-teman, kalau kita sudah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya apa-apa yang ada di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu tidak lain adalah untuk akhirat. Jadi kalau selama hidup kita itu, kalau kita tidak banyak berbuat, tidak banyak bekerja, tidak banyak melakukan aktivitas kita, seperti apa akhirat kita? Jadi akhirat kita itu ditentukan selama kita hidup di dunia. Kalau selama di dunia ini kita hanya diem saja, ya, atau ngekum saja katakanlah di rumah, ya, atau diem saja di dalam kamar, ya, tanpa ada aktivitas yang lain. Jadi aktivitas yang lain itu merupakan ibadah. Setiap satu gerakan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Jadi semakin banyak kita beraktivitas, tanda kutip teman-teman, aktivitas di sini aktivitas yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat, bukan aktivitas yang dimurkai oleh Allah seperti maling dan lain sebagainya, itu bukan. Jadi saya berbicara di sini aktivitas, ya. Apapun yang kita kerjakan selama hidup kita itu, semakin banyak kita bergerak, semakin banyak anggota tubuh kita ini kita bergerak, semakin banyak itu pula pahala yang kita peroleh. Jadi satu kaki melangkah akan dihitung 10, sebanyak kaki melangkah akan dihitung sebanyak itu pula. Bayangkan saja, ya, kalau pahala kita banyak, apapun yang kita inginkan itu sudah akan bisa kita peroleh. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan sesuatunya itu, sesuatu yang telah ditetapkannya tadi itu, katakanlah mobil, ya, katakanlah mobil itu sesuai dengan apa yang Anda berikan kepada Allah. Katakanlah pahala apa, amalan apa yang telah Anda berikan kepada Allah untuk sehingga Anda bisa mendapatkan ini, gitu loh. Jadi ada imbal baliknya, ya. Kalau ingin mobil sementara nggak punya ikhtiar, sementara nggak punya usaha, sementara hanya mengengkem di dalam rumah, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, nggak mau ikhtiar, hanya menunggu di dalam rumah saja, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab, akan datang ataukah tidak, ya.
akan datang ataukah tidak. Jadi sekali lagi teman-teman yang berbahagia, di sini saya mengajak teman-teman semua. Jadi bismillahirrahmanirrahim, semoga teman-teman paham dan semoga iman teman-teman menjadi mantap ya. Jadi mulai dari sejak sekarang teman-teman mendengar video saya ini, ceramah saya ini, mulai dari bangun tidur ucapkan bismillahirrahmanirrahim, siap bergerak, siap melangkah, siap melakukan apa-apa. Niatkan sekali gerakan akan dihitung pahalanya satu. Dan niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semuanya akan dicatat pahala-pahala. Anda berdoa ingin minta jodoh yang terbaik, insya Allah dikasih. Kenapa? Karena pahalanya itu sudah pantas untuk mendapatkan jodoh yang baik, sudah imbal ya. Tapi kalau tidak pernah tidak pernah melakukan aktivitas yang baik yang diridhoi Allah, cukup-cukupnya minta jodoh yang baik, wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa mengatakan apakah diberi apakah tidak. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman Maha Rahim. Itu teman-teman yang berbahagia. Selanjutnya hikmah yang keempat yaitu jiwanya menjadi tenang. Jadi kalau sudah memiliki iman kepada qada dan qadar, insya Allah sudah tenang ya. Tenangnya kenapa? Tenangnya itu karena kita telah melakukan segala sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah. Kita tenang aja. Kalau kata Allah kerjakan, kalau kata Allah jangan kerjakan. Kalau kata Allah pingin ini kerjakan. Kalau kata Allah tidak, jangan mengerjakan. Sudah cukup itu saja teman-teman. Kalau kita sudah sami'na wa ata'na, sudah taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah itu, sudah paham apa yang telah ditentukan oleh Allah itu, sudah paham kalau itu semuanya akan diberi, akan datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa kita akan tenang saja. Yang penting kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, itu aja. Ya, kalau kita sudah melakukan itu semua, sudah tenang teman-teman. Nggak usah sibuk atau galau lagi. Karena semua itu udah kita pasrahkan kepada Allah, kita sudah melaksanakan itu semua. Jadi sekali lagi tetap kita kembalikan kepada pengertian qada dan qadar tadi. Ya, walaupun qada itu artinya ketetapan, kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan jodoh yang baik. Kemudian di situ Allah memberikan kepada kita qadar, ukuran kemampuan. Sejauh mana Anda mampu untuk menggapai ketetapan saya ini. Ya. Ukurannya itu tentunya Allah telah memberi ukurannya itu sesuai dengan kemampuan ya. Ukurannya itu sesuai dengan keadaan itu, keadaan barang itu ya. Keadaan barang itu maksudnya keadaan apa yang diharap, katakanlah mobil. Mobil, kemampuan mobil. Jadi Allah memberikan cara untuk menggapai mobil itu, berarti Allah telah memberikan cara yang pas sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan Anda untuk melakukan itu, sehingga apa yang diinginkan untuk menggapai mobil tadi itu bisa didapat. Nah, kalau sudah begitu sudah tenang teman-teman, tenang, tidak akan galau lagi ya. Orang yang merasa jiwanya belum tenang di saat telah melakukan ikhtiar usaha, itu berarti keimanannya terhadap qada dan qadar masih belum sempurna. Sebagaimana saya contohkan umpamanya teman-teman dalam mengikuti ujian, berdoa kepada Allah sudah, mengikuti ujian sudah, mengikuti jalurnya ujian sudah. Umpamanya di dalam soal ujian, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik, dengan sempurna. Dikasih dalil-dalilnya, dikasih alasannya, dikasih contohnya. Oke, Anda telah memenuhi itu semua. Dikasih pengertiannya, dikasih dalilnya, dikasih alasannya dan lain sebagainya. Nggak usah was-was lagi terkait nilai. Ya, nggak usah was-was lagi terkait dengan nilai. Apakah nilai saya ini akan A, apakah B, apakah C? Nggak usah. Kalau Anda sudah yakin, sudah menjalankan ya perintah apa yang telah dipinta di dalam ujian itu, insya Allah sesuai. Tapi kalau Anda tidak mengikuti aturan di dalam ujian itu, tidak bakalan Anda mendapatkan apa yang Anda
pinta. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak mematuhi apa-apa yang telah ditentukan di dalam aturan menjawab soal. Orang ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, tentunya dia mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat. Saya contohkan lagi, umpamanya nyebrang, ada rambu-rambu lalu lintas, ada ada hijau, ada kuning, ada merah. Hijau tandanya jalan terus, kuning tandanya pelan-pelan, merah tandanya berhenti. Nah, kalau ingin selamat di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ketika lampu merah brus gitu, lewat begitu aja, teng, tertabrak. Jangan salahkan siapa, tapi salahkan Anda yang menerobos aturan. Jadi orang yang menyalahi aturan dan berjalan tidak sesuai dengan aturan tidak akan selamat. Nah, begitupun dalam kehidupan kita berakidah, teman-teman. Begitupun kehidupan kita di dalam menggapai ridho-ridho Allah, menggapai rahmat-rahmat Allah. Jadi Allah itu akan memberikan apa-apa yang telah ditetapkannya ini, asalkan orang itu mau mengikuti aturan. Jadi kalau dia sudah mengikuti aturan-aturanku, insya Allah akan diberi, teman-teman. Insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti diberi, diberi. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari apa-apa yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar. Nah, sampai di sini teman-teman bisa dipahami. Selanjutnya, ini ada dalil Al-Quran juga tentang ketenangan jiwa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya udah ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Teman-teman yang berbahagia, terakhir ayat tentang tenangnya jiwa ini. Ya, kalau teman-teman ingin semuanya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini dalam artian mentaati apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu, teman-teman yang berbahagia, Nabi Muhammad itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas beliau telah melakukan itu semua, telah mencontohkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi, pastilah dia yang duluan lahir dari kita, yang lebih duluan lahir dari orang tua kita, dan tentunya dia lebih duluan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW juga manusia seperti kita. Ya, Nabi Muhammad SAW juga manusia seperti kita. Selain dia ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada hamba-hambanya, juga dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada, seperti apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi kalau Allah merintahkan Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, suruh dia sholat. Nah, duluan Nabi Muhammad yang melaksanakan sholat, karena perintah itu juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia merupakan manusia. Gitu teman-teman yang berbahagia. Kemarin kita telah mendalami, telah mengkaji iman kepada Nabi dan Rasul. Silahkan teman-teman dengar lagi video saya, ulasan saya tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu merupakan utusan Allah yang diberi wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya, dan wahyu itu juga, perintah itu juga, risalah itu juga bukan sekedar hak dilaksanakan kepada kita yang diberi, melainkan juga kepada Nabi dan Rasul juga
berhak melaksanakan itu semua. Jadi kita sama-sama melaksanakan. Nabi Rasul melaksanakan apa yang kita laksanakan, kita juga melaksanakan apa-apa yang telah dikerjakan Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul itu orang yang paling taat. Jadi pantas saja dia telah dicatat oleh Allah, dia termasuk orang-orang yang telah dijamin surganya. Kenapa telah dijamin surganya? Dia adalah orang yang taat, dia tidak bakalan mengingkari. Kata Allah, kalau ini sampaikan, walau ini pahit ya, walaupun ini nggak enak gitu kan, walaupun ini nggak enak, tetap lakukan, tetap laksanakan. Seperti umpamanya malaikat Israel. Malaikat Israel itu adalah tugasnya mencabut nyawa. Bagaimana perasaan, katakanlah bagaimana perasaan gitu loh. Bagaimana perasaan kita jika salah satu di antara keluarga kita atau anggota keluarga kita ada yang dicabut nyawanya? Nah, seperti apa perasaannya? Nah, karena malaikat Israel adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah, mau nggak mau dia tetap menjalankan perintahnya. Nah, dia tetap, kalau kata Allah cabut sipulan nyawanya, tetap cabut. Tidak ada negosiasi ya, tidak ada negosiasi, jangan dulu karena orang ini masih muda, anaknya masih kecil-kecil, kasihan. Nah, itu tidak ada negosiasi atau tidak menerima alasan-alasan seperti itu. Jadi kalau kata Allah cabut gitu teman-teman yang berbahagia. Dan itu tetap kita yakini, kita imani bahwasanya malaikat juga mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul juga seperti itu. Jadi jangan dianggap Nabi dan Rasul itu bebas dari apa yang kita lakukan. Nabi dan Rasul itu lebih duluan mengerjakannya daripada kita. Jadi kita bisa melakukan ini dan itu karena sudah ada contohnya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada contoh. Saya contohkan umpamanya ya, saya contohkan umpamanya seperti sholat, aqimus sholat wa atuz zakah. Di dalam Al-Quran ada perintah yang namanya tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat. Teman-teman yang berbahagia, bayangkan kalau tidak ada Nabi dan Rasul, seperti apa kita menunaikan sholat. Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, bagaimana kita akan mengalirkan harta kita? Nah, karena adanya Nabi dan Rasul yang telah mencontohkan praktek sholat, maka kita mengikuti sholatnya gaya-gaya Nabi. Nah, kalau ada orang sholat tidak mengikuti gaya Nabi, berarti dia tidak beriman kepada Nabi. Kalau tidak beriman kepada Nabi, sama halnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Muhammad, nabi-nabi itu sebagai utusannya ya, utusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhoi mereka sebagai rasulnya, utusannya. Jadi mau nggak mau kita sebagai bawahan ini tetap taat kepada Nabi dan Rasul, seperti apapun ajaran-ajarannya kita harus mentaatinya. Karena itulah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diinginkan oleh Allah untuk kita laksanakan selama kita hidup di dunia ini. Baik teman-teman, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami kajian kita tentang iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya silahkan teman-teman bila ada hal yang harus ditanyakan terkait tentang rukun iman ini, mulai dari akidah sampai kepada materi kita yang ke-7 ini, yaitu iman kepada qada dan qadar. Saya persilakan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut atau ada hal yang harus ditanyakan, saya persilakan melalui grup WhatsApp. Seperti biasa nanti saya akan kumpulkan menjadi satu, saya buat video sendiri khusus tanya jawab seputar akidah di dalam mata kuliah ilmu kalam. Baik, sampai di sini mari kita akhiri kajian tentang iman kepada qada dan qadar ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman terhadap kajian ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita dapat semoga bermanfaat
bagi kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kajian tentang keimanan kita ini, iman kita menjadi kuat dan mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Mudah-mudahan juga Allah mencatat kita sebagai hamba Allah yang taat, yang terus berjihad, berjuang untuk memperoleh kebaikan, sehingga kita bisa hidup dengan kualitas kehidupan yang lebih baik dan tenang. Baik, apabila di dalam penjelasan saya ini terdapat sesuatu kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.